Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bese Eka Mardiana Putri dari Universitas Nurdin Hamzah, Teknik Informatika, NIM 2211-2023. Sistem bilangan ialah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Logika di komputer sendiri diwakili dengan bentuk dua elemen, yaitu off atau on. Ada 4 komponen di dalam sistem bilangan, ialah pertama, sistem desimal yang berbasis 10, yaitu dari 0 hingga 9. Penulisan bilangan terbagi beberapa tempat tergantung dari besarnya bilangan. Penempatan harga masing-masing secara berurutan, dimulai dari kanan disebut satuan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Kedua, bilangan biner berbasis 2 hanya memiliki 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan oktal berbasis 8, simbol angka yang dimulai dengan 0 hingga 7. Bilangan heksadesimal berbasis 16 termasuk 5 huruf, simbol angka yang dimulai dari 0 hingga 9, kemudian A hingga F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yaitu A, B, C, D, E, F. Baiklah, kita masuk ke latihan soal. Jabarkan angka berikut, ubahlah ke berbasis 10. Pertama yaitu bilangan desimal 18657. Jadi kita mulai dari angka 7-nya 0 dari kanan, 5-nya 1, 2-nya 6, dan 8 adalah 3. Jadi cara memasukkan angkanya mulai dari depan atau samping kiri, buka kurung 8 dikali 10 pangkat 3, karena bilangan soalnya adalah desimal. Desimal adalah berbasis 10. Jadi di sini kita buat 10. Pangkat 3-nya dari mana, Kak? Dari 8. Yang kita hitung dari kanan, simbol angkanya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kita lanjut, ditambah 6 dikali 10 pangkat 2, ditambah 5 dikali 10 pangkat 1, ditambah 7 dikali 10 pangkat 0. Baiklah, untuk penyelesaiannya 8 dikali 1000 dapatnya dari 10 pangkat 3. 6 dikali 100 dapatnya dari 10 pangkat 2, ditambah 5 dikali 10 berarti dapatnya dari 10 pangkat 1, dan 7 dikali 10 pangkat 0 hasilnya akan dikalikan 1. Jadi hasilnya 8657. Sama deh hasilnya, sama soal di atas, dan kita ubah ke berbasis 10. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu bilangannya desimal, hanya saja pembedanya ada di koma. Jadi kita mulai dari kanan kembali, dan kita memakai min 3. Kenapa, Kak? Karena dia bilangan berkoma, kita ambil dari yang min. Jadi 7 min 3 dan 2 min 2, sama halnya dengan soal di atas, yaitu kita mulai dari kanan, hanya saja kita menambahkan min tergantung dengan jumlah bilangannya. Min 3 di angka 7, min 2 di angka 2, min 1 di angka 3, 6, 0, 9, 1, 4, 2. Jadi kita masukkan angkanya yaitu 4,
dikali 10 pangkat 2 ditambah 9 dikali 10 pangkat 1 dan 6 dikali 10 pangkat 0, 3 dikali 10 min 1 ditambah 2 dikali 10 min 2 ditambah 7 dikali 10 min 3. Baiklah, 400 kita dapat dari 10 pangkat 2, yaitu 4 dikali 100. 90 dari 9 dikali 10 pangkat 1, yaitu 10 dikali 1, jadi 90. 6 kita dapat dari 10 pangkat 0, yaitu menjadi 1, yaitu 6 kali 1 ditambah min. Kalian boleh mengubahnya menjadi pecahan terlebih dahulu agar tidak menyulitkan kalian ya. Oke, jadi hasilnya 3 dikali 1 per 10 karena dia min 1. Selanjutnya ditambah 2 dikali 1 per 100 karena dia min 2. Ditambah 7 dikali 10 min 3 menjadi 7 dikali 1 per 1000. Pecahannya sama, hanya saja soal sebelumnya dia tidak berkoma, sedangkan soal kedua itu berkoma. Jadi kita harus memakai min simbolnya dan boleh diubah ke bentuk pecahan. Baiklah, kita cari dulu hasil dari bilangan 3 dikali 1 per 10 adalah 0,3 dan 2 dikali 1 per 100 hasilnya 0,02. Nolnya ada 2 karena dia bilangannya 100 dan 7 dikali 1 per 1000 adalah 0,007. Nolnya ada 3 karena dia bilangannya 1000, komanya di depan 02 ini. Jadi kita masukkan hasilnya menjadi 496,327 berbasis 10 karena soalnya kita disuruh ubah ke berbasis 10. Walaupun sebenarnya desimal adalah berbasis 10, tapi kita tetap mengubahnya berbasis 10. Baiklah, contoh soal berikutnya adalah bilangan biner yang berbasis 2 simbol saja, yaitu 1 dan 0. Jadi kita masukkan angkanya seperti soal sebelumnya, yaitu dari sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cara mengerjakannya yaitu 1 dikali 2 pangkat 9, 2-nya karena dia bilangan biner. 9 kita dapat dari 1 yang angkanya 9 ditambah 1 dikali 2 pangkat 8 dan seterusnya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 9 yaitu 2-nya 9 kali, jadi 1 dikali 512, 2 dikali 2 sampai 9 kali, jadi hasilnya 512 ditambah 1 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 256 ditambah 2 pangkat 7 sama dengan 128
ditambah 0 dikali 64, karena 2-nya 6 kali, ditambah 1 dikali 2 pangkat 5, hasilnya 32. 2-nya 5 kali, ditambah 0 dikali 2 pangkat 4, hasilnya 16, ditambah 2-nya 3 kali, jadi 0 dikali 8. Kita turun ke bawah karena tidak muat. Selanjutnya adalah 1 dikali 2 pangkat 2, jadi 1 dikali 4. Berikutnya 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Dan terakhir 1 dikali 2 pangkat 0, jadi 0-nya menjadi 1. Bilangan apapun yang dikali 0 akan dijadikan menjadi dikali 1. 1 dikali 1. Terus kita masukkan hasilnya. 512 dikali 1, 512. Ditambah 1 dikali 256, hasilnya 256. Ditambah 1 dikali 128, hasilnya 128. Ditambah 0 kali 64 sama dengan 0. Tambah 1 kali 32, 32. Ditambah 0 kali 16, hasilnya 0. Ditambah 0 kali 8 adalah 0. Ditambah 1 dikali 4 adalah 4, ditambah 1 kali 2 adalah 2, dan 1 dikali 1 adalah 1. Hasilnya kita jumlahkan. Boleh memakai penjumlahan manual atau memakai kalkulator ya. Oke, hasilnya menjadi 935 berbasis 10, karena kita disuruh mengubah bilangan biner berbasis 2 menjadi berbasis 10. Oke, soal nomor 2 adalah bilangan berkoma kembali, sama seperti sistem bilangan desimal, hanya saja di biner hanya mempunyai 2 simbol, yaitu 1 dan 0. Cara pengerjaannya, 1 dikali 2 pangkat 5, hasilnya 1 dikali 32. 0 dikali 2 pangkat 4, 0 dikali 16. 1 dikali 2 pangkat 3, yaitu 1 dikali 8. 0 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 4. 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 1 kali 2, karena dia 2 dikali 1, ataupun sebaliknya. 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1 dikali 1. 1 dikali 2 min 1 kita boleh ubah kembali menjadi bilangan pecahan, jadi 1 dikali 1 per 2, dan 0 dikali 2 pangkat 2 menjadi 0 kali 1,4, dan 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 1 dikali 1 per 8. Begitu.
Bedanya di sini kita 1 dikali 2 min 1 kita menjadikan bilangan pecahan karena dia mempunyai min, sedangkan di sini bisa kita langsung jadikan bilangan bulat karena dia tidak memakai min 1 seperti ini bisa kita langsung kalikan saja. Oke, kita jumlahkan 1 dikali 32 ditambah 0 dikali 16 0 ditambah 1 dikali 8 ditambah 0 dikali 4 adalah 0 ditambah 1 dikali 2 adalah 2 dan 1 dikali 1 adalah 1 ditambah 1 dikali 1/2 hasilnya 0,5. Untuk mencari hasil tersebut kalian boleh memakai kalkulator atau dengan pembagian manual ya. Ditambah 0 dikali 1/4 adalah 0 ditambah 0 dikali 1/8 hasilnya adalah 0,125. Baiklah, kita tambahkan total keseluruhan. Baiklah, hasil dari penjumlahan keseluruhan adalah 43,625 berbasis 10 karena kita disuruh mengubahnya menjadi basis 10. Selesai. Oke, soal berikutnya yaitu bilangan oktal yang berbasis 8 dan bilangannya hanya mencakup 8 atau 7 bilangan saja, yaitu dari 0 hingga 7. Jadi kita tinggal masukkan seperti berikut. 7 dikali 8 pangkat 4 ditambah 6 dikali 8 pangkat 3 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2 dan 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 4 dikali 8 pangkat 0. 8 kita dapat karena bilangannya adalah oktal, yaitu berbasis 8. Hanya saja kita mengubahnya menjadi bilangan berbasis 10. Oke, 7 dikali 8 pangkat 6 menjadi 7 dikali 4096 ditambah 6 dikali 8 pangkat 3 yaitu 512 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2 adalah 64 ditambah 2 8 pangkat 1 adalah 2 dikali 8 ditambah 4 dikali 8 pangkat 0 yaitu 4 dikali 1. Apapun bilangan yang dikali 0 akan menjadi 1. Jumlahkan yaitu 7 dikali 4096 hasilnya 28.672 ditambah 6 dikali 512 3072 ditambah 5 dikali 64 hasilnya 320 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 16 dan ditambah 4 dikali 1 adalah 4. Hasil dari semuanya adalah 32.084 berbasis 10. Kita mengubahnya ke berbasis 10. Baiklah, soal berikutnya adalah bilangan koma.
contohnya ya. Kita tinggal masukkan saja 5 dikali 8 pangkat 2, 6 dikali 8 pangkat 1, 3 dikali 8 pangkat 0, dan 4 dikali 8 min 1, dan 7 dikali 8 min 2, 1 dikali 8 pangkat min 3. 8 dikali 8 adalah 64. 6 dikali 8, 3 dikali 1, 4 dikali min 1, berarti kita pecah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/8, yaitu 7 dikali 1/64, yaitu 8 dikali 8. Berikutnya adalah 1 dikali 8 pangkat 3, hasilnya 512. Jadi kita jumlahkan. Baiklah, kita sudah menentukan hasilnya adalah 320 dari 5 kali 64 ditambah 6 kali 8 48, 3 dikali 1 3, dan 4 dikali 1/8 atau 1 dibagi 8 adalah hasilnya 0,125. Jadi 4 dikali 0,125 adalah 0,5 ditambah 7 dikali 0,01562, hasilnya adalah 0,109375 ditambah ini langsung saya hasilkan karena dia hanya dikalikan 1, jadi 0,001953125. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 371,611328125 berbasis 10. Ini saya dapatkan dari penjumlahan kalkulator yang ada di HP. Boleh juga kalian coba kalau hasilnya sama. Baiklah, untuk soal latihan yang terakhir adalah bilangan heksadesimal yang berbasis 16 akan kita ubah menjadi bilangan berbasis 10. Yaitu soalnya ada FA87D. Yang kita ketahui adalah 16 simbol, yaitu 0 hingga 9, dan A, B, C, D, E, F. A menjadi 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Jadi kita masukkan F adalah berapa? 15 dikali heksadesimalnya berapa? 16 pangkat 4. Oke. A nya berapa? 10 dikali 16 pangkat 3. Oke, ditambah 8 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 dikali 16 pangkat 1 ditambah D nya berapa? D nya 13. Jadi 13 dikali 16 pangkat 0. Oke, 15 dikali 16 pangkat 4 adalah 65.536 ditambah 10 dikali 16 pangkat 3 adalah 4.096 ditambah 16 pangkat 2 adalah
8 dikali 256 ditambah 7 dikali 16 pangkat 1 adalah 16 ditambah 13 dikali 1 karena dia 16 pangkat 0, hasilnya tetap 1. Jadi penjumlahannya adalah 15 dikali 65.536 adalah 983,040 ditambah 10 dikali 4.096 menjadi 40.960 ditambah 8 dikali 256 adalah 2048. Kalian boleh mencarinya memakai kalkulator atau pakai penjumlahan manual juga boleh. Ditambah 7 dikali 16 adalah 112 ditambah 13 kali 1 itu 13. Hasilnya adalah 1.026.173 berbasis 10. Baiklah, inilah hasil dari masing-masing pangkat, dan untuk hasil dari 5 dikali 4096 adalah 20.480 ditambah 14 dikali 256 adalah 3.584 ditambah 11 kali 16 adalah 176 ditambah 4 ditambah 12 dikali 0,0625 adalah 0,75 ditambah 0,02734,375. Angka ini dan ini kita turunkan saja, ditambah 0,000324218775. Baiklah, berikut adalah total dari keseluruhan, yaitu 24.247.876.171 berbasis 10. Baiklah, itulah latihan soal dan penyelesaiannya. Kalian boleh coba di rumah, dan jika ada salah kata ataupun pembicaraan dalam saya menjelaskan, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.